Shalom, salam damai sejahtera buat saudaraku terkasih dalam Tuhan. Jemaat Gereja Betel Indonesia, Jemaat Karya Baru Pontianak, dimanapun berada, kita hari ini sangat bersuka cita. Kita akan merayakan atau memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita yakini, Tuhan yang telah memberikan segalanya, mengorbankan segalanya, dan Tuhan yang telah menyatakan kasih-Nya, menyatakan bukti kebaikan dan kuasa-Nya di dalam kehidupan kita. Amin saudara, jika pada hari ini kita bisa bersama-sama kembali untuk memuji, menyembah Tuhan, untuk menaikkan segala ucapan syukur kita kepada Tuhan, saya percaya ini karena kebaikan Tuhan, karena kasih anugerah Tuhan yang terus melimpah-limpah di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Dimanapun saudara berada saat ini, saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita, pikiran kita, dan seluruh keberadaan kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Hari yang penuh kemenangan saudara, ini adalah bukti sejarah bagaimana Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematiannya mengalahkan maut. Dia telah menang atas maut, dan kita dijadikan lebih dari pemenang. Haleluya. Siapkan hatimu saudara. Hampiri Tuhan. Kita konsentrasi untuk memuji, menyembah Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur dan terus bersyukur atas semua yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tidak hanya sekedar janji, tapi Engkau telah membuktikan Tuhan lewat segala pengorbanan-Mu, campur tangan-Mu Tuhan, sehingga kami terus merasakan kebaikan-Mu, sehingga kami terus menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Pada hari ini, saat ini, dimanapun kami berada, mau menaikkan syukur kami, mau merayakan kemenangan atas Tuhan kami yang kami sembah, yang kami percaya, yang kami puji, dan yang kami banggakan, Tuhan Yesus. Haleluya. Dengan segenap hatimu saudara, hampiri Tuhan. Kita mau memuji Dia. Berkuasa atas segalanya, yang berkuasa atas hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkaulah kekuatan kami, keselamatan, Yesus, Yesus. Kami sembah, kami puji Engkau Tuhan yang menang, mengalahkan segala sakit penyakit, segala dosa. Engkau memberikan keselamatan dan kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Jemaat terkasih dalam Tuhan, saya percaya
waktu yang singkat ini tidak akan cukup untuk kita memuji. Tapi biarlah saudara, di waktu yang singkat ini kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, yang teristimewa bagi Tuhan. Karena kita tahu saudara, sebelum kita melakukan semua itu, Tuhan terlebih dulu memberikan yang terbaik, yang teristimewa, yang termegah bagi kita semua. Sehingga setiap iman percaya kita, ketaatan kita tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik, sangat baik. Haleluya. Katakan Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya, haleluya. Saya percaya saat ini saudara yang menaikkan pujian ini, yang menyaksikan tayangan ini, yang sedang mengikuti ibadah ini, pasti sudah terlebih menikmati kebaikan dan kebaikan Tuhan saudara. Haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan yang setia, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin, 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 amin. Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus sangat baik amat saudara, dan sangat-sangat teramat baik. Amin. Kita mau angkat pujian kita untuk meninggikan Tuhan. Haleluya. Dia sangat baik. Mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku.
Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Oh Yesus, Dia baik bagiku. Amin, amin. Tuhan Yesus sangat baik bagi saya dan bagi saudara semua. Haleluya. Amin saudara, dan saat ini saya percaya terbukti dan terus terbukti kebaikan Tuhan lewat kehidupan kita semua saudara. Dan kita tahu bahwa hari ini kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib saudara, itu memberikan dampak yang luar biasa. Dia menyatakan kasih-Nya saudara buat kita semua karena salib-Mu Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biar satu pujian ini saudara akan membuatnya terus masuk di dalam hadirat Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang sanggup
segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Mari jemaat terkasih dalam Tuhan, dengan segenap hatimu katakan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nyatakan dengan iman dan yakin. Kita tidak hanya bernyanyi, saudara, tapi kita menikmati hadirat Tuhan. Kita berdialog dengan Tuhan, saudara. Kami kagum pada Engkau, Tuhan Yesus. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu kami menang, Tuhan. Sebab Engkau yang berkuasa, Tuhan. Dan kami percaya hanya Engkau yang sanggup mengatasi segalanya. Oh, mukjizat-Mu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Puji Tuhan, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang diberkati Tuhan dimanapun saat ini saudara berada. Saya sungguh senang, bersukacita bisa menjumpai jemaat meskipun hanya lewat online. Kita semuanya rindu untuk bisa secara langsung bisa bertatap muka sebagaimana biasanya. Tapi tidak apalah, pada hari ini kita tetap bersyukur di hadapan Tuhan meskipun ini adalah Paskah yang pertama kita melakukan ibadah dan perayaan secara sederhana dan melalui online. Saya atas nama Gembala Jemaat mengucapkan selamat Paskah kepada seluruh jemaat dimanapun saudara berada. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita akan mendengar firman Tuhan pada hari ini dan kita akan berdoa untuk memohon segala hikmat dari Roh Kudus. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Terima kasih kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kami, bahkan kepada seluruh gereja yang di muka bumi ini Tuhan. Hari ini kami gerejamu merayakan Paskah, hari kebangkitan dan kemenangan-Mu atas segala maut, atas kematian. Kami bersyukur karena kami menyembah bukan Tuhan yang mati, tapi kami menyembah Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan.
Sebentar kami akan membaca dan mendengar firman-Mu. Roh Kudus tolong urapi hamba-Mu. Taruhlah firman di dalam mulut dan hati hamba-Mu. Sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan Roh Kudus berikan kami hikmat untuk mengerti. Berikan kami kekuatan untuk kami menghidupi firman-Mu. Sehingga kami terus dibangun untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan dan anugerah Tuhan. Dengan hati yang penuh syukur, kami sambut firman-Mu pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap menyambut firman Allah, bersama-sama kita katakan amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah hari yang penuh dengan sukacita. Sekalipun kita ada dalam satu situasi kondisi yang sebaliknya, kalau kita mengikuti keadaan apa yang saat ini kita sedang hadapi. Di tengah-tengah perjuangan terus hari-hari ini, minggu-minggu ini, di dalam kita melawan atau memperhambat penyebaran dari virus corona ini, di mana kita semuanya agak terbataskan untuk kita melakukan aktivitas kegiatan yang sebagaimana normal mestinya. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, di tengah-tengah situasi seperti ini, kalau kita bisa merayakan Paskah, itu karena kasih dan anugerah Allah yang luar biasa. Justru ini menjadi momentum yang tepat, momentum yang luar biasa. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, Paskah adalah hari kebangkitan Kristus. Ini adalah hari kebangkitan Kristus dan juga hari sekaligus kemenangan Tuhan. Kemenangan Tuhan dan kebangkitan Tuhan atas apa? Saudara yang kasih dalam Tuhan, atas kematiannya. Tapi pada pagi hari ini kita akan melihat ada beberapa hal yang saya kira penting yang perlu jemaat kita bisa mengerti bersama. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau Kristus bangkit dan sekaligus dia juga bangkit dari kematian dan dia menang, dia mengalami kemenangan atas apa? Mari kita lihat saudara firman Tuhan dalam Matius 28 ayat 1 sampai 10 dulu. Kita akan baca saudara Matius 28 ayat 1 sampai 10. Nanti setelah itu kita buka 1 Korintus 15 ayat 56 sampai ayat yang ke-57. Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergilah katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia menduli kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Mari sudah kita loncat lihat ayat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 56 dan 57. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, sama seperti hari Jumat Agung kemarin, bahwa kematian Yesus adalah peristiwa historis, maka kebangkitan Yesus adalah juga peristiwa historis. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kebangkitan Yesus adalah merupakan proklamasi Yesus atas kemenangannya,
Kemenangan atas apa? Nah, saudara, yang pertama adalah atas maut. Kemenangan atas maut. Jadi Yesus bangkit lewat peristiwa Paskah yang kita kenal ini. Saudara, Yesus memproklamasikan kepada dunia ini, kepada alam semesta ini, kepada langit dan surga, bahwa dia sudah hidup dan bangkit. Dia bangkit dari maut. Dia bangkit dari kematiannya. Maut, kematiannya hanya sesaat, kurang lebih hampir 3 hari untuk menguasai dan membelenggu dirinya. Tapi hari yang ketiga dia hidup dan dia bangkit. Dia mengalahkan maut, dia mengalahkan kematian. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Roma pasal 6 ayat 23, Roma 6 ayat 23 berkata demikian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, kita tahu maut menjadi upah dari dosa. Dan setiap manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, dalam Roma 3 ayat 23. Sehingga setiap orang yang hidup di dalam dosa, upahnya adalah maut. Maut bukan hanya sekedar kematian terpisahnya nyawa dengan raga seseorang, nyawa dengan tubuh seseorang. Saudara, bicara soal maut, kematian, ini adalah bicara soal kematian kekal. Kalau kita bicara soal kematian kekal, ini bicara soal kematian dalam penghukuman kekal. Saudara, yang paling gampang sederhana orang pahami, dia ada dalam penghukuman di dalam neraka untuk selama-lamanya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus melalui peristiwa kebangkitannya, melalui peristiwa Paskah, Yesus sudah mengalahkan maut. Dia sudah mematahkan segala kuasa maut, kematian kekal itu. Dan oleh kasih karunia kita diberikan hidup yang kekal di dalam Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi yang pertama ini, buat kita saudara jemaat yang diberkati Tuhan, kita patut bersyukur. Saudara dan saya adalah orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Karena kita menjadikan dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita memang dulu orang-orang yang hidup di dalam dosa. Dan oleh dosa Alkitab berkata, kita kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa itu adalah maut. Tapi kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan. Dia telah menyelamatkan kita. Dia memberikan kekuatan kepada kita. Dia memberikan kemenangan kepada kita. Sehingga maut tidak lagi menguasai kita. Bagi setiap orang-orang yang percaya di dalam Kristus, hidup kekal adalah menjadi jaminan yang pasti buat kita. Kapanpun dan dimanapun kita akan dipanggil Tuhan akan meninggal. Dimana nyawa akan meninggalkan tubuh kita, raga kita. Saudara, satu perkara yang kita tahu pasti, bahwa roh yang Tuhan berikan kepada kita, saudara, akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam surga yang mulia. Jadi maut, saudara, kematian kekal itu, penghukuman dalam penderitaan di neraka itu, sudah Tuhan merdekakan bagi setiap orang-orang yang sungguh-sungguh hidup percaya menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Yang kedua, saudara lihat, Paskah atau lewat kebangkitan Kristus, Yesus menang yang kedua atas dosa. Saudara, Yesus yang telah menanggalkan segala manusia fananya, manusia lamanya, dan dia bangkit dengan manusia tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, melalui peristiwa kebangkitan Kristus ini, bahwa Yesus sudah mengalahkan, saudara, yaitu dosa. Dia menang atas dosa. Dosa tidak lagi menguasai. Bagi setiap orang-orang yang percaya juga sama. Kemenangan Kristus atas dosa juga menjadi kemenangan bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Memang dulu kita hidup di dalam dosa. Kita terikat di dalam dosa. Sehari-hari kita terus hidup dalam dosa dan dosa dan dosa dan dosa terus. Tetapi oleh kasih anugerah Tuhan, kita boleh menerima pembenaran. Dosa kita telah diampuni. Dosa kita telah disucikan, dikuduskan melalui kematian Yesus di atas kayu salib yang kita peringati kemarin hari Jumat Agung. Dan oleh kebangkitan Kristus, Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, kemenangan untuk kita berkata,
tidak terhadap dosa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita masih bisa dicobai. Tapi kita bisa berkata tidak terhadap pencobaan untuk kita berbuat dosa. Dosa tidak lagi menguasai kita. Dosa tidak lagi membelenggu kita. Karena Kristus yang ada di dalammu dan di dalamku, Dia yang telah mengalahkan kuasa dosa itu. Dan Dia memberikan kekuatan dan kemenangan kepada saudara dan saya. Kita bersyukur, jemaat yang diberkati Tuhan, dimanapun saudara berada hari-hari ini. Sekali lagi seperti kemarin saya katakan, ini masanya bukan masa menjadi orang Kristen hanya setengah-setengah. Ini masa bukan untuk menjadi orang Kristen asal-asalan. Ini adalah masa bukan untuk menjadi orang Kristen yang sembarangan. Ini adalah masa yang serius. Ini adalah masa yang sungguh-sungguh. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kekristenan kita mesti harus sungguh-sungguh kita kerjakan, kita lakukan. Kekristenan kita tidak lagi suam-suam. Tapi kekristenan kita benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita tidak lagi waktunya untuk bermain-main terus dengan dosa. Saudara, kita Kristen agama kita waktu-waktu kondisi normal kita bisa beribadah kepada Tuhan. Dalam kondisi seperti sekarang kita online mungkin kita sedang beribadah. Di satu sisi kita rajin berdoa, di satu sisi kita rajin membaca Alkitab. Saudara, di satu sisi rajin bibir lidah kita memuji-muji Tuhan. Tapi waktu yang bersamaan juga kita terus hidup di dalam dosa, terus hidup di dalam dosa, dan hidup terus di dalam dosa juga, dan terus hidup di dalam dosa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jemaat yang diberkati dan dikasih Tuhan, mulai hari ini engkau dengar firman Tuhan, engkau berkata dan punya komitmen yang baru di hadapan Tuhan dan bagi dirimu sendiri. Mulai hari ini aku akan bangkit. Karena Yesus sudah bangkit dari kematian, dari maut. Dan Dia sudah mengalahkan dosa. Dan kemenangannya menjadi bagianku, menjadi milikku. Maka aku juga akan bangkit dan aku akan menang atas dosa yang selama ini mengikat dan membelengguku. Dan sudah kasih dalam Tuhan, saat engkau bertobat dan mengaku dosa, minta ampun di hadapan Tuhan, Allah itu adalah Tuhan yang setia dan adil. Maka Dia akan mengampuni dosamu. Dan Dia akan memulihkan hidupmu. Segala sesuatu Dia tidak akan ingat-ingat lagi. Sebab Alkitab berkata, jika dosamu merah seperti kermisi, Tuhan akan putihkan menjadi seperti salju. Kalau dosamu merah seperti kain kesumba, Tuhan akan putihkan seperti bulu domba. Jadi selain kasih dalam Tuhan tidak akan mengingat-ingat masa lalu kita. Waktu kita bertobat mengakui, maka di hadapan Tuhan kita dibenarkan kembali. Hidup kita dikuduskan kembali. Hidup kita disucikan kembali. Dan saudara mampu untuk mengerjakan dan melakukan itu. Jangan tunda. Kalau engkau dengar firman Tuhan siang hari ini, dan ini menjadi panggilan bagimu. Mulai hari ini setelah engkau dengar firman Tuhan, komitmen, berjanji dan bertobatlah. Tinggalkan segala dosa-dosa yang selama ini membelenggu kita, mengikat kita. Sebab kalau kita tidak meninggalkan dan melepaskan ikatan-ikatan dosa oleh kuasa Tuhan, maka Paskah tidak ada artinya bagimu. Jemaat yang diberkati Tuhan. Yang ketiga, kita lihat. Kebangkitan Yesus adalah kemenangan atas hukum Taurat. Saudara, kita lihat dalam Roma 3 ayat 21 sampai 22. Roma 3 ayat 21 sampai 22. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, hal yang ketiga, lewat Paskah Yesus telah bangkit dan menang, saudara, atas hukum Taurat. Apa maksudnya? Bahwa saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum Kristus ada, sebelum Kristus hadir, maka setiap orang hidup dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Itu. Saudara, siapa yang bisa melakukan hukum Taurat? Roma 3:23 jelas, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak seorang pun manusia bisa mengerjakan, bisa melakukan hukum Taurat. Saudara, kita tidak bisa
Apalagi untuk hidup dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kalau standarnya hukum Taurat, saudara, tidak ada seorang pun yang akan dibenarkan di hadapan Allah. Dan jika ada, maka ada orang yang akan bermegah kalau dia dibenarkan karena hukum Taurat. Itu sebabnya saudara, ada orang bisa akan bermegah kalau aku diselamatkan karena aku taat. Kalau aku diselamatkan karena aku hidup baik. Kalau aku diselamatkan, aku masuk surga. Kalau hidupku itu penuh dengan perbuatan-perbuatan amal. Saudara yang kasih dalam Tuhan, keselamatan hidup kekal tidak bisa kita dapatkan dengan cara berbuat amal. Dengan cara berbuat baik. Amal yang seperti apa yang bisa membuat kita masuk ke dalam surga? Saudara, perbuatan baik seperti apa yang bisa membuat kita masuk ke dalam surga? Kalau Roma pasal 3:23 tadi sudah jelas, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi saudara yang kasih di dalam Tuhan, dosa itu membuat manusia itu tidak berkenan di hadapan Allah. Kalau perbuatan baik kita bisa menyelamatkan kita, maka kita akan bisa bermegah di hadapan Tuhan. Kalau ketaatan kita bisa menyelamatkan kita, maka kita akan bisa bermegah di hadapan Allah. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, itu semuanya tidak bisa kita lakukan untuk mendapatkan kasih anugerah, yaitu keselamatan, hidup yang kekal. Alkitab jelas bahwa kita dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi oleh kasih karunia Tuhan melalui iman dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita dibenarkan di hadapan Allah, saudara, hanya karena kasih karunia Tuhan. Saudara, kita semua orang berdosa, kita orang yang bejat, orang yang jahat, orang yang brengsek dulu. Kita penipu, kita pendusta, kita pemfitnah, kita pembenci. Bahkan ada orang-orang tertentu hidupnya ada di dalam pembunuhan, dalam kekerasan. Kita melakukan dosa seks yang terus mengikat kehidupan kita, menguasai diri kita sedemikian rupa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, begitu bejatnya, begitu jahatnya, begitu bobroknya kita. Saudara, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, kita nggak akan bisa menerima anugerah keselamatan itu. Kita nggak bisa dibenarkan. Tapi kita bersyukur. Yesus, saudara yang kasih dalam Tuhan, dia bukan datang ke dunia untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Dan melalui Kristuslah kita beroleh kasih karunia, beroleh anugerahnya, lewat iman kita, lewat percaya kita kepadanya. Kita bersyukur, itu sebabnya sebrengsek apapun kita, sebejat apapun kita, sejahat apapun kita, sedosa apapun kita, saat kita mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, bertobat dan mengaku dosa, maka Tuhan mengampuni kita, memaafkan kita, memulihkan kita. Dan oleh iman dan percaya, kita beroleh pembenaran di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kita menjadi orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang beruntung. Kita menjadi orang-orang yang berbahagia karena anugerah Tuhan yang luar biasa lewat kasih karunia-Nya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya jemaat yang diberkati Tuhan, kebangkitan Kristus buat kita yang kita peringati hari ini memberi pengharapan buat kita, buat gereja Tuhan. Apalagi di tengah-tengah situasi pandemi virus corona ini, gereja mesti bangkit. Saudara, amin. Gereja harus bangkit. Setiap orang percaya harus bangkit. Momentum Paskah menjadi momentum untuk kebangkitan iman kita, kebangkitan rohani kita, kebangkitan percaya kita, kebangkitan pengharapan kita. Bahwa kita percaya pada waktunya Tuhan,
maka pandemi ini akan berlalu dari negeri kita, dari dunia ini. Sehingga Tuhan akan menggantikan kembali sukacita, sorak-sorai, ucapan syukur. Karena kuasa kebangkitannya menjadikan kita menang atas segala pergumulan hidup kita. Menjadikan kita menang atas segala kesukaran, kesulitan kita. Menjadikan kita menang atas segala beban-beban pergumulan hidup ini. Karena lewat Paskah Tuhan memberikan hari esok yang penuh harapan buat kita. Jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan dimanapun engkau berada. Jangan tawar hati. Jangan kecil hati. Jangan putus asa. Karena Paskah membuktikan Yesus bangkit dari maut. Apa yang bisa lebih dari maut? Tidak ada yang. Dan itu sudah Tuhan kalahkan dan dia menang. Apalagi yang lain. Kalau maut saja Tuhan kalahkan, apalagi yang lain. Tuhan bisa memberikan kekuatan buat kita juga untuk mengalahkan. Jangan gentar untuk melihat hari esok, hari depan, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Berangkat dengan situasi kondisi seperti ini. Kita percaya kita punya Tuhan. Dengan segala janjinya yang sudah teruji melalui sejarah kehidupan bangsa-bangsa di dunia ini. Bahwa dia tidak pernah meninggalkan bagi setiap orang-orang yang percaya, orang-orang yang dikasihinya. Saudara, hari depan menjadi penuh harapan sebab Kristus sudah bangkit dari maut, dari kubur. Dan buktinya adalah kubur itu kosong. Murid-muridnya yang menyaksikan dan melihat dia bangkit, dia hidup untuk selama-lamanya. Jemaat, mari bangkit bersama dengan Kristus. Maka engkau akan menjumpai kemenangan-kemenangan Kristus akan juga menjadi bagian kita, bagianmu dan bagianku. Juga menjadi kemenangan saudara dan kemenangan saya. Dan kemenangan kita dan kemenangan bagi gereja. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati dan menguatkan setiap iman dan percaya kita. Untuk terus tetap kita setia mengikut Tuhan. Sekali lagi saya ingin ingatkan saudara. Jangan kendor, jangan menyerah. Paskah menjadi momentum kebangkitan kita. Untuk kita menghadapi tantangan yang ada di hadapan kita. Terima kasih buat segala perhatian jemaat. Kiranya Tuhan sumber segala berkat memberkati saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Hari ini kami boleh merayakan Paskah sekalipun kami hanya di rumah-rumah. Dengan sederhana, tetapi memaknai Paskah tetap terus bergema di dalam telinga, pikiran, sanubari hati kami, jiwa kami. Bahwa Engkau telah bangkit dari kubur, dari kematian, dan Engkau telah menang atas semuanya. Kami berterima kasih Tuhan, sebab lewat kebangkitan, lewat Paskah, Engkau bukan hanya menang untuk dirimu sendiri. Tapi kemenangan-Mu Tuhan juga menjadi kemenangan gereja. Kemenangan Tuhan juga menjadi kemenangan setiap jemaat. Kemenangan Tuhan menjadi kemenangan bagi setiap orang-orang yang percaya kepadamu. Orang-orang yang terus selama ini menaruh harapan kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tetap optimis. Sebab lewat momentum Paskah, aku percaya hari-hari ke depan, minggu-minggu ke depan, bulan-bulan ke depan, tahun ke depan. Tetap ada pengharapan di dalam Tuhan bagi kami orang-orang yang berharap, orang-orang yang percaya kepadamu. Tuhan, kami percaya sebab berkat-berkat kami tidak ditentukan oleh hari esok. Berkat kami tidak ditentukan oleh minggu-minggu besok. Berkat kami tidak ditentukan oleh bulan-bulan ke depan. Tapi berkat-berkat kami orang-orang yang hidup benar, orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Berkat-berkat kami datangnya dari Tuhan. Engkaulah sumber berkat itu.
Sekalipun kami di tengah-tengah sulit, tapi kami bisa menyaksikan dan melihat bagaimana berkat Tuhan Engkau perintahkan untuk menghampiri setiap orang-orang yang percaya kepadamu, orang-orang yang berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan buat Paskah yang sudah mengimpartasikan kebangkitan dan kemenangan-Mu bagi gereja, bagi kami, jemaat-Mu, bagi kami, setiap orang yang percaya kepadamu. Terpujilah Tuhan dan Allah kami yang hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberkati seluruh jemaat-Mu. Peliharakan mereka dalam kasih anugerah-Mu, berkati iman percaya mereka di tengah-tengah kesulitan, kesukaran, kesusahan. Mereka tetap terus beriman dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, jemaat yang diberkati Tuhan. Mari yang sudah diberkati Allah, bersama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi dalam kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Bangkit dan menanglah bersama dengan kebangkitan dan kemenangan Kristus. Atas maut, atas dosa, dan atas hukum Taurat. Masa depan, hari esok penuh dengan harapan. Itulah yang menjadi pengharapan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Amin. Haleluya, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, yang memberkati kita semua. Dan saya sangat yakin dan sangat yakin kita yang telah mendengar dan akan menjadi pelaku firman Tuhan, dan yang akan menikmati kebenaran firman Tuhan dan berkat-berkat firman Tuhan. Haleluya, luar biasa. Kita mendengarkan firman Tuhan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Jandoko STH, Bapak Gembala Jemaat Gereja Betel Indonesia, Jemaat Karya Baru Pontianak. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Seperti biasa saudara, bahwa persembahan akan diberikan dengan via transfer bank. Nanti nomor rekening akan tercantum di bawah video ini. Di sini saudara. Saudara bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Beri dengan hati yang penuh syukur, beri dengan hati yang tulus saudara. Persembahan bagi Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, dan biarlah kerajaan surga semakin luas di muka bumi ini saudara. Haleluya. Persembahan kami Tuhan. Betapa hatiku ku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Puji Tuhan, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara, jemaat terkasih dalam Tuhan. Dan kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Dan mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat segala penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dalam situasi apapun Tuhan,
Engkau tetap setia menyertai kami, membela kami, mengangkat kami, terus melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami persembahkan, kami berikan Tuhan persembahan ini sehingga boleh dipergunakan di gereja-Mu, di tempat ini untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan di muka bumi ini. Tuhan, pecah-pecahkan persembahan ini Tuhan, sehingga apapun menjadi kebutuhan gereja-Mu, keperluan gereja-Mu boleh tercukupi, dan Tuhan bahkan membuat lebih berkelimpahan. Berkati setiap jemaat-Mu yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi. Tuhan berkati pekerjaan mereka, Tuhan berkati kesehatan mereka, Tuhan berkati setiap aktivitas mereka. Engkau tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Apapun yang kami persembahkan kiranya boleh berkenan di hati-Mu, dan pergunakanlah sebagaimana mestinya di gereja-Mu. Haleluya. Amin. Iya, saudaraku jemaat terkasih dalam Tuhan, dan saya juga akan menyampaikan pengumuman gereja, info gereja, bahwa pada hari Minggu, hari ini saudara, nanti saudara yang sudah mengikuti lomba hias telur, silakan secepatnya kirimkan foto-foto telur yang sudah saudara hias. Seperti yang saya sampaikan kemarin, di foto dari beberapa angle, dari depan, belakang, kiri, kanan, dari atas. Kemudian jemaat wajib memegangnya, ya, wajib memegangnya telurnya yang dihias itu dan ikut serta di foto. Dan jangan sampai nanti ada pernak-pernik hiasan-hiasan dari aplikasi saudara. Baik, seperti itu saudara. Dan kemudian nanti yang mendapatkan nilai terbaik atau hias telur terbaik akan diberikan hadiah oleh gereja saudara. Terima kasih buat saudara. Dan kita akan akhir ibadah kita pada hari ini. Nanti Bapak Gembala yang akan menutup kita di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di akhir ibadah Paskah ini, saya mengundang untuk jemaat bangkit berdiri, dan mari kita akan berdoa syafaat seperti pokok-pokok doa minggu-minggu yang lalu yang sudah kita panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih di akhir ibadah perayaan Paskah, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat ibadah ini boleh berjalan dengan lancar dan baik. Pada saat ini kami bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan terus berkati negeri kami, bangsa kami, para pemimpin kami. Tuhan, Engkau yang menolong mereka semua. Engkau berikan hikmat, akal budi terus. Memberikan kekuatan, memberikan semangat Tuhan. Sehingga mereka berjuang untuk mengatasi segala pandemi corona dengan persoalan masalah yang Tuhan, yang lainnya lagi, masalah sosial, masalah ekonomi, masalah keamanan. Tuhan berkati sehingga Indonesia ada di dalam kuasa-Mu Tuhan, ada di dalam pemeliharaan-Mu Tuhan, ada di dalam berkat-Mu, ada dalam rahmat dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah. Berkati Tuhan saudara-saudara kami yang saat ini sedang terpapar. Tuhan tolong jamah dan sembuhkan dimanapun mereka berada saat ini, di dalam ruangan isolasi. Tuhan, lewat tangan-tangan dokter perawat, Tuhan berkati lewat obat, makanan, minuman, berkati, sembuhkan dan sembuhkan mereka. Tuhan, berikan mereka damai sejahtera, berikan mereka sukacita yang besar. Berkati juga para dokter, para medis yang lain, perawat Tuhan, berikan hati mereka dengan sukacita, berikan hati mereka dengan bahagia, berikan Tuhan pemeliharaan-Mu, jagai dan lindungi mereka ya Tuhan. Jauhkan mereka juga untuk terinfeksi, jauhkan mereka juga Tuhan dari hal-hal yang jahat. Tuhan, jagai dan lindungi mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka. Oh Tuhan, tolonglah, hiburkan hati mereka, kuatkan mereka semuanya. Tuhan Yesus, berkati seluruh jemaat-Mu, berkati, peliharakan setiap anak-anak-Mu, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, lindungi setiap jemaat-Mu, jagai kami. Jauhkan kami dari sakit penyakit, jauhkan kami dari terinfeksi corona, jauhkan kami dari kecelakaan, dari musibah. Demikian juga Tuhan berkati
Setiap jemaat-Mu Tuhan yang saat ini juga menghadapi masalah ekonomi, masalah finansial, berkati kebutuhan mereka sehingga mereka tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Demikian juga Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah Tuhan berbagi kasih kepada saudaranya, sesamanya. Berkati kasih mereka, berkati Tuhan. Oh, hati mereka yang sudah mau berbagi sesuatu kepada saudara-saudara yang lain. Tuhan berkati mereka semua dengan segala kelimpahannya. Sehingga tidak ada seorang jemaat-Mu yang kekurangan. Tuhan terima kasih buat segala berkat dan rahmat-Mu. Jemaat yang diberkati dan dikasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Jemaat yang diberkati dan dikasih Tuhan, terimalah segala berkat dari Allah Bapa. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang berlimpah-limpah. Dan hiduplah dalam persekutuan bersama dengan Allah Kudus. Tinggal tetap menyertaimu, memeliharamu, menggembalakanmu. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat. Sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.